Inigo. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. A few moments later. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Sebelum memasuki materi, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Nah, selain mempunyai tujuan, perdagangan internasional juga memiliki dampak baik dan buruk. Apa saja dampak-dampak itu? 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Ini akan meningkat perekonomian negara juga. Contohnya, berkembangnya industri tekstil, kerajinan, udang, kopi, karet, dan lain-lain. 2. Menjadi sumber devisa negara. Berikutnya, dampak positif dari perdagangan internasional adalah menambah sumber devisa negara. Devisa adalah sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan internasional antar negara. Tidak semua mata uang negara lain dinyatakan devisa, tetapi hanya jika mata uang tersebut dijadikan sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara. Karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena perdagangan internasional, devisa negara pun akan bertambah dengan adanya perdagangan internasional. 3. Meningkatkan kemakmuran negara. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah membuat aktivitas ekonomi meningkat. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa kemakmuran di sebuah negara juga meningkat. Adanya perdagangan internasional membuat kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Para produsen akan makmur dengan jika profitnya meningkat dengan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. 4. Menambah lapangan kerja. Selain itu, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan lapangan kerja. Jika aktivitas ekonomi dan jumlah produksi yang diekspor dalam kegiatan perdagangan internasional meningkat, maka industri-industri semakin padat kerjanya. Karena itu, diperlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu aktivitas industri agar lebih cepat bergerak. Untuk menambah tenaga kerja, maka dibukalah lapangan pekerjaan untuk masyarakat di negara tersebut. 5. Mempererat hubungan antara negara. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah membuat hubungan antara negara semakin erat. Hal ini dapat menambah relasi dari suatu negara dengan negara lainnya. Adanya hubungan baik ini tidak hanya sektor perdagangan yang diuntungkan, tetapi ini akan merambat ke sektor lainnya juga untuk menumbuh perekonomian negara. 6. Menarik investor asing. Kemudian dampak positif dari perdagangan internasional adalah dapat menarik investor dari luar negeri untuk menambah modal usaha agar industri dapat tumbuh lebih besar lagi. Dengan adanya tambahan modal dari investor asing ini, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan semakin meningkat. Lapangan pekerjaan semakin terbuka dan akan memberi dampak besar pada perekonomian. 7. Kualitas produksi semakin baik. Lalu, dampak positif dari perdagangan internasional adalah akan mendorong para industri untuk memberikan hasil yang terbaik untuk produknya. Hal ini karena banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, khususnya perdagangan internasional. Dengan kualitas produk yang baik, maka kuantitas ekspor barang akan semakin meningkat karena produk
berlaku di pasar internasional. 8. Transfer teknologi. Ke-8, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong transfer teknologi terutama dari negara maju ke negara berkembang. Negara yang telah membuat teknologi baru seperti mesin untuk industri ataupun teknologi pribadi seperti gawai akan diekspor kepada negara yang butuh teknologi baru tersebut. Dengan demikian, semua negara akan merasakan perkembangan teknologi terbaru. Dari aktivitas perdagangan internasional ini, negara berkembang dapat mengimpor teknologi dari negara maju agar negaranya juga semakin bertumbuh dengan adanya teknologi canggih. 9. Menstabilkan harga. Berikutnya, dampak positif dari perdagangan internasional adalah secara tidak langsung mengendalikan harga barang di pasar domestik. Adanya perdagangan internasional tidak akan terjadi kelangkaan barang karena dapat diatasi dengan impor untuk menambah stok barang dari pasar domestik. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki barang yang lebih agar harga tidak turun, bisa dilakukan kegiatan ekspor untuk mengurangi barang di pasar domestik. Dengan hal ini, harga akan tetap stabil dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Memajukan lembaga keuangan. Selain dampak positif dari perdagangan internasional adalah memajukan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Perdagangan internasional akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi. Semakin sering perdagangan internasional ini berjalan, semakin maju juga lembaga keuangan dalam negeri. 11. Terciptanya spesialisasi negara. Selanjutnya, dampak positif dari perdagangan internasional adalah terciptanya spesialisasi negara. Artinya, suatu negara memiliki produk yang jadi andalan untuk diekspor ke luar negeri. Negara lain yang melakukan impor juga sudah percaya bahwa produk yang dibeli memiliki kualitas yang baik. Misalnya, Indonesia memiliki produk andalan karet untuk diekspor ke berbagai negara. Dan sebagian besar karet di dunia merupakan hasil dari Indonesia. Hal ini akan membuat negara lain memiliki pelanggan setia dari produk yang dijual oleh suatu negara. Beberapa dampak negatif perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan dengan adanya produk dari luar negeri karena aktivitas perdagangan internasional. Tentunya akan berdampak dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Perdagangan internasional menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan lingkupnya lebih luas karena mencakup mancanegara. 2. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Dampak negatif perdagangan internasional berikutnya yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional adalah munculnya ketergantungan negara miskin atau negara berkembang pada negara maju. Hal ini karena faktor produksi terutama teknologi, di mana negara maju jauh lebih canggih dibanding teknologi sehingga memiliki produk yang lebih berkualitas. 3. Industri kecil kalah bersaing modal adalah instrumen penting dalam membangun usaha. Karenanya keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan untuk melakukan perkembangan diri terhadap usahanya. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, hal ini semakin mengimpit industri kecil dan membatasi ruang gerak dari industri tersebut. 4. Adanya persaingan tidak sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali mendapatkan persaingan yang tidak sehat antar industri. Pemerintah menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping, kemudian juga praktis tarif impor yang memicu munculnya
pungutan liar jelas sangat tidak sehat. 5. Munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Dampak negatif lainnya yang hadir secara tidak disadari adalah negeri sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan penjualan barang impor dari luar negeri, pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan tersisih dan tidak laku di pasaran. 6. Munculnya eksploitasi SDA dan SDM. SDA adalah sumber daya alam sedangkan SDM adalah sumber daya manusia. Karena adanya perdagangan internasional, industri nasional akan berusaha untuk bersaing dengan industri dari negara luar dengan berbagai macam cara. Persaingan ini menciptakan ambisi dan pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia dan kerugian yang akan dihasilkan nantinya. Lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor perdagangan internasional, membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Nasibnya ekspor bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis. Hal ini memberikan kesulitan lainnya bagi industri lokal untuk melakukan produksi karena bahan baku yang menipis atau bahkan tidak ada. 8. Menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah dengan banyaknya kegiatan impor yang dilakukan oleh negara tersebut. Hal ini berdampak pada pertukaran nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang luar negeri. Dampak negatif dari pertukaran mata uang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.